Zul nggak ada kegiatan apa-apa. Ya Pak Ferdizul ya. Oke. Pak Pramlan yang dari kemarin 2 minggu yang lalu tak ada nampak muka ya. Banjiran, Bu. Masih kebanjiran juga lagi Pak Pramlan? Pindahan, Bu, tadi kata Bapak itu. Oh masih? Kan minggu kemarin masih pindah. Panjang. Mic Pak, mic. Mic-nya Pak. Mic-nya Pak. Apa Bu? Ini baru kering Bu rumahnya, di beres-beresnya Bu, berantakan. Nah. Memang lah ya. Iya, oke lah Pak. Didengarkan aja apa kita info apa bahan yang saya jelasin, yang pasti bahannya juga sudah di-share. Audrey kayaknya Ibu udah nge-share bahannya semua belum? Audrey, udah kan? Bahan udah Ibu share semua belum? Belum, Bu. Masa ya? Belum, Bu. Jadi kemarin cuma sampai konsep dasar. Mortalitas, Pak. Udah. Udah saya share Bapak Ibu di grup konsep dasar, sudah sampai pertemuan 7 itu. Ke-6. Oh ya, ke-7 ya, Bu. Ya, ada 7A, 7B. Oh iya, Bu, ada, Bu. Nah, itu ada 6 terpisah itu. Tergabung cuman tersekat di chattingnya Bu Rihma Putri. Nah, itu ada. Oke, Bapak Ibu masih bisa dibacakan yang itu, maksudnya sudah kayaknya saya nggak ada ngapus bahan, tapi mudah-mudahan sih masih bisa Bapak dan Ibu cek atau lihat nanti. Oke, baik, langsung saja kita mulai sembari mungkin ada 2 orang yang belum bergabung. 4 orang ya. 5 orang. Kita 27 ya Bapak Ibu ya. 25 masih. 25 ya kita. Kemarin ada tambahan itu 27 apa 25, Audrey? Atas nama Hafizah Haura izin, Bu, umroh, Bu. Nah, bukan. Jumlah kita berapa? 25 apa 27? 27, Bu. Kan ada penambahan 2 mahasiswa baru, Bu. Ya, tapi 2 mahasiswa baru belum terbaca loh di absen. Oh, mungkin pertemuan. Oh, dia pertemuan berikutnya ya, dia gabung ya. Oke. Nanti dicek lagi. Karena yang terbaca di absen yang saya cek sih cuma 25. Oke, baik. Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu. Pada dasarnya kita pernah sepakat bahwasanya kita selang-seling, tapi untuk minggu ini kita mohon izin tidak bisa selang-seling kita karena minggu kemarin kita udah masuk juga atau ketemu Google Meet, dan hari ini di minggu ini juga permintaannya juga minta kita Google Meet juga, dan insya Allah minggu depan berarti tidak Google Meet lagi. Kesepakatan dengan dalam arti hal nanti saya juga singgung materi yang pertemuan di minggu ke-7 itu sedikit, dan nanti Bapak dan Ibu boleh mulai membaca materi-materi tersebut secara mandiri di rumah atau di waktu-waktu senggang. Karena mengapa Bapak dan Ibu, seperti mungkin juga sudah disampaikan oleh Bu Hayana, bahwasanya minggu depan itu sudah minggu ke-7, berarti minggu berikutnya di minggu Sabtu depannya kita terhitung UTS Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu bisa bilang, oh nggak terasa ya udah UTS aja. Apakah begitu? Nggak terasa atau berasa? Terasa atau oh iya ya tiba-tiba udah UTS aja? Ada yang berpikiran seperti itu? Ya Bu, nggak terasa Bu, sebentar aja kuliahnya Bu. Oh, nggak terasa ya Bu Dian. Itulah mungkin keistimewaan dan dalam artian plusnya
di kuliah RPL ini ya Bapak dan Ibu ya, tanpa disadari kita sudah melewati hampir ke pertemuan minggu ke-6 dan minggu depan sudah minggu ke-7 dan akan UTS gitu Bapak dan Ibu. Oke, hari ini materi kita adalah strategi promosi kesehatan nih Bapak dan Ibu. Saya akan share screen. Oke, sebentar. Nah, hari ini materinya tentang strategi. Sebelum saya masuk ke materi saya, Bapak dan Ibu, kalau kita cerita strategi itu apa sih Bapak dan Ibu? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Halo Bapak dan Ibu, kalau cerita strategi Promkes, tapi berawal mungkin strategi dan tergantung objek di depannya. Nah, objeknya sekarang adalah promosi kesehatan. Lagi-lagi balik dengan mata kuliah bahwa kita menyadari mata kuliah ini adalah konsep dasar promosi kesehatan. Nah, untuk di pertemuan minggu ke-6 ini, minggu ke-6 dan minggu ke-7 itu ceritanya tentang strategi promosi kesehatan. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, saya mau tanya dengan Bapak dan Ibu, ada yang bisa memberikan pendapat strategi itu apa? Audrey, Bu. Apa Audrey? Menurut Audrey, strategi itu adalah perencanaan jangka panjang yang dibuat untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu, Bu. Perencanaan jangka panjang? Ya, Bu. Untuk mencapai tujuan tertentu? Ya, Bu. Oke. Baik, berarti dalam mencapai sebuah tujuan kita punya strategi ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin kalau kita berpikir secara sistematis dalam suatu program atau dalam suatu instansi, apapun yang mungkin kita jalani, pasti setiap kegiatan itu, setiap tempat itu punya visi dan misi, begitu ya Bu ya. Visi dan misi dalam arti hal visi adalah tujuan, sedangkan misi adalah cara mencapai tujuan, kan begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi tadi si Audrey sudah menyampaikan apa itu strategi. Strategi itu adalah upaya atau suatu cara yang tadi Audrey bilang sudah mengarahkan ke waktu ya. Dalam artinya perencanaan jangka panjang. Nah gitu. Sebenarnya strategi itu lebih kepada upaya gitu. Yang saya garis bawahi dari yang disampaikan oleh Audrey adalah untuk mencapai tujuan. Nah, jadi ini yang saya garis bawahi bahwasanya strategi itu adalah cara atau upaya untuk mencapai atau mewujudkan tujuan gitu. Nah, kalau kita berpikir secara sistematis, strategi itu selalu ada di saat kita sudah tetapkan visi atau tujuan, kita punya cara atau misinya, tetapi bagaimana sih cara itu tercapai dengan baik? Tentunya ada strategi-strategi yang perlu dilakukan. Nah, membahas atau balik ke materi ini bahwasanya strategi Promkes di sini kita bisa ada dua teori tentang strategi Promkes ini sendiri Bapak dan Ibu, dan saya rasa Bapak dan Ibu sudah menjalaninya. Karena mengapa? Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu yang sudah berkecimpung di dunia kerja dan mungkin Ananda atau adik-adik sekalian yang mungkin masih belum bekerja dalam arti hal masih bergantung kepada orang tua, pasti juga pernah melakukan advokasi, walaupun advokasinya tidak secara formal, advokasi secara informal. Nah, jadi di sini kita akan bahas bahwa strategi Promkes itu ada dua teori Bapak dan Ibu. Yang lebih mudah untuk dikenal itu dan sering dilakukan adalah strategi Promkes menurut WHO, dan itu sudah keluar dari tahun 1984 nih Bapak dan Ibu. Apa itu? Biasa disingkat dengan ABG gitu Bapak dan Ibu. A itu advokasi,
B itu bina suasana atau dukungan sosial, sedangkan G adalah gerakan pemberdayaan atau empowerment. Nah, cerita dari masing-masing strategi, bahwasanya kalau ditanya, oh apa sih strategi Promkes menurut WHO, atau sebutkan sih strategi Promkes gitu, apa sih strategi dalam kita mencapai sebuah tujuan yang sudah kita rencanakan. Tentu dalam kita merealisasikan sebuah rencana yang sudah kita susun bersama, pasti kan kita butuh menjalankan yang namanya advokasi. Benar nggak Bapak dan Ibu? Program jalan kalau segala sesuatu yang sudah kita rencanakan atau kita pikirkan di dalam sebuah program, strategi kita pasti melakukan advokasi. Benar nggak Bapak dan Ibu? Atau saya salah? Atau mungkin aplikasinya nggak gitu, nggak lakukan advokasi terlebih dahulu, atau mungkin ada cara lain strateginya? Ada yang bisa berikan pendapat Bapak dan Ibu? Apakah memang pada dasarnya dalam kita menjalankan sebuah rencana atau menjalankan atau mencapai sebuah tujuan, atau mungkin kata simpelnya di dalam dunia yang kerja yang Bapak dan Ibu sudah guliti, misalnya program atau ada kegiatan perencanaan apa gitu. Nah, apakah memang di awal sekali kita melakukan advokasi? Ayo, saya minta pendapatnya Bapak dan Ibu. Halo. Halo Bapak dan Ibu, bisa kasih komentarnya atau pendapatnya? Bu Dini, gimana Bu Dini? Bu Dini, karena Bu Dini nih ngaktifin kamera dan ngelihat apakah mau berbicara, boleh kasih pendapatnya Bu Dini. Halo, Bu Dini? Iya, Bu. Ya, kira-kira nih Bu Dini bekerja di mana? Di Dinas Kesehatan, Bu. Dinas Kesehatan. Nah, kira-kira kan pasti di Dinas Kesehatan sendiri ada program masing-masing bidang kan ya, Bu ya? Iya. Ya, kira-kira pada saat di dalam menjalankan sebuah program yang dibuat oleh Kabid atau Kasubid, misalnya begitu ya, Bu ini ya, itu apakah strategi yang paling awal dilakukan adalah advokasi? Atau mungkin sebelumnya saya mau bertanya Bapak dan Ibu, sama Bu Dini deh, advokasi itu apa? Atau Ibu pernah kan mendengar kata advokasi? Advokasi itu tuh semacam membuat keputusan, enggak, Bu? Ya, sasarannya adalah membuat keputusan, sasarannya. Ya, berarti apakah yang tadi statement saya bilang bahwasanya dalam program yang Ibu jalankan di suatu bidang tempat Ibu bekerja saat ini misalnya nih, apakah strategi yang pertama itu adalah melakukan advokasi? Iya, atau Bu. melobi, atau Iya, melobi. ajuin proposal kan, ajuin proposal dulu nih sama Pak kepalanya buat keputusannya deh gitu. Dilobi dulu, Bu, sama kepala dinasnya, siap itu baru nanti biasanya, Bu, diadakan rapat, barulah orang perencanaan yang bekerja, Bu. Berarti lakukan lobbying terlebih dahulu ya, Bu ya. Lobbying bisa saja dibentukkan secara informal, baik secara lisan karena mungkin kita saling kenal, misal atau ada hubungan kedekatan, atau mungkin mau secara singkat lobbying itu lebih kepada lobby secara respon cepat, dalam arti hal Pak kami punya wacana bla 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 bla, misal begitu ya. Nah, kemudian oke, silahkan ajukan TOR atau silahkan ajukan proposal. Nah, jadi
sama hal dengan strategi Promkes ya, untuk melakukan untuk mencapai tujuan promosi kesehatan itu sendiri, kita juga perlu melakukan beberapa strategi. Yang pertama itu advokasi, yang mana sasarannya lebih kepada para pembuat keputusan atau decision makers, atau penentu kebijakan atau policy makers, baik secara legislatif maupun eksekutif yang berpengaruh terhadap publik. Dalam arti hal, tanpa keputusan dari mereka, kita tidak akan bisa menjalankan program promosi kesehatan yang kita buat. Begitu juga dengan program yang Bapak dan Ibu lagi jalani di tempat kerja Bapak dan Ibu. Sehingga kalau bisa dibilang advokasi adalah langkah strategi yang pertama yang bisa kita lakukan dalam rangka perencanaan kita ini bisa direalisasikan. Nah, ini nih Bapak dan Ibu. Nah, setelah mungkin advokasi itu berjalan, nanti secara detail kita akan bahas advokasi itu sendiri, tapi ini secara ringkasnya dibahas dulu terkait strategi ya Bapak dan Ibu. Jadi selain advokasi, advokasi mungkin harus berjalan dengan baik. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah dukungan sosial. Nah, dalam arti hal proposal kita sudah di-ACC oleh para penentu kebijakan dan keputusan. Kemudian secara SDM, secara kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di dalam kita melakukan promosi kesehatan sudah di-ACC oleh para penentu kebijakan. Selanjutnya kita akan melakukan strategi yang kedua, yaitu strategi bina suasana atau dukungan sosial di tempat sasaran kita mau melakukan promosi kesehatan gitu ya Bapak dan Ibu ya, atau mungkin lokasi tempat program dilaksanakan atau wilayah kerja program promosi atau program yang mau kita jalankan. Misal kalau kita berada di wilayah kerja X misalnya begitu, berarti kita melakukan dukungan sosial atau social support kepada para tokoh masyarakat yang ada di sana, tokoh Pak Camatnya, Pak Lurahnya gitu. Intinya di bawah naungan wilayah kerja tempat sasaran atau tempat promosi kesehatan kita laksanakan. Begitu ya Bapak dan Ibu. Karena ibaratnya kalau orang bilang nggak mungkin kita bisa langsung menjalankan sebuah misi kita atau untuk mencapai visi tanpa kita kenal dulu nih atau pamit dulu, izin dulu sama orang-orang yang berada di wilayah kerja tempat kita melaksanakan suatu kegiatan. Nah, begitu juga nih Bapak dan Ibu. Selain itu kan yang ketiga adalah strategi yang ketiga itu adalah empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Seperti yang awal kita advokasi, kemudian kita sudah melakukan bina sosial atau dukungan sosial atau udah mendapatkan support dari tokoh masyarakat atau kader yang ada di wilayah kerja tersebut, ya akhirnya kita bisa melakukan pemberdayaan masyarakat langsung kepada masyarakat, begitu Bapak dan Ibu. Jadi atau empowerment. Nah, sekali lagi saya rasa hal yang langkah-langkah ini yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah merealisasikannya. Tapi secara teorinya itu adalah strategi promosi kesehatan yang notabene itu teorinya adalah teori WHO. Kalau kita cerita WHO itu adalah organisasi kesehatan dunia yang sampai sekarang kita masih menyadur teori-teori yang dilakukan dari zaman tahun yang lama sampai updatean tahun ini, begitu Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi kalau cerita strategi promosi kesehatan, kita akan cerita advokasi, bina suasana, dan gerakan pemberdayaan. Oke, itu Bapak dan Ibu. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Halo. Biasanya Bu Nurhemi respon feedback-nya cepat nih kalau saya berbicara. Ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapatnya Bapak dan Ibu? Oh, ini kenapa nih Laila Hayati telah mengangkat tanah? Kenapa Bu Laila Hayati? Bu, izin Bu bertanya. Iya, boleh Bu Laila.
Ya, tadi ada di poin dukungan sosial ya, Bu ya? Ya. Dukungan sosial itu saya tadi nangkapnya ada mencari dukungan sosial dari tokoh masyarakat ya, Bu ya? Ya, benar. Ada yang formal maupun informal ya, Bu? Ya. Maksudnya di sini yang gimana ya, Bu? Seperti itu tuh? Ya, jadi kan tadi seperti yang saya sampaikan Bu Laila, pada saat kita punya visi, punya tujuan atau punya program, ini misalnya di tempat pekerjaan Bapak dan Ibu punya program mau mempromosikan tentang bagaimana pencegahan DBD di wilayah kerja X, misalnya begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, program ini bisa kita jalankan tentu udah dapat dukungan tadi oleh para penentu kebijakan dan keputusan di instansi kita. Misalnya kalau kita lingkup dinas kesehatan atau kita lingkup puskesmas, otomatis kan Kapus atau Kadis yang meng-ACC, itu tadi kebijakan atau advokasi. Kemudian berarti kita turun lagi nih ke, karena kan tadi fokusnya adalah wilayah kerja X. Nah sebelum kita mengarah ke sasaran utama yaitu masyarakat, tentunya kita akan melakukan proses dulu sebelum masuk ke masyarakat ke mendapatkan support dukungan sosial baik secara informal ataupun formal melalui izin, misalnya kalau di lingkup sekolah kan berarti guru ya Bu Laila, kalau seandainya di lingkup wilayah kerja berarti kan di situ misalnya wilayahnya adalah kelurahan, berarti kita izin dulu sama Pak Lurah, atau kalau wilayahnya tingkat kecamatan berarti kan kita izin dulu sama Pak Camat. Nah selain dari yang toko formal tersebut, tokoh masyarakat secara formal, kan ada juga nih tokoh-tokoh agama, tokoh adat. Nah ini sebenarnya salah satu aja Bu, bukan all secara sasarannya ini semua enggak. Tapi jikalau tergantung di wilayah kerja itu siapa sih yang harus kita masuk dulu atau mendapatkan support mereka atau izin mereka, atau kita bertemu dulu dengan mereka, mengajukan juga proposal yang sudah kita buatkan atau rencana-rencana yang sudah kita buatkan untuk supaya kita bisa memberikan atau melaksanakan promosi kesehatan langsung kepada masyarakatnya atau melakukan pemberdayaan tadi. Jadi ibaratnya TOMA atau social support ini lebih kepada sasaran yang kedua sebelum kita mengarah kepada sasaran yang utama, begitu Bu Laila. Intinya izin sih gitu, selain kita mendapatkan support dari tempat kita bekerja atau program yang kita jalanin, kita kan nggak semerta-merta langsung bisa ketemu dengan masyarakat, atau mungkin saya mau kasih penyuluhan nih, atau saya mau kasih informasi nih tentang materi ini nih kepada masyarakat A gitu yang ada di wilayah X ini, tapi kan kita nggak bisa langsung ngumpulin masyarakat kan Bu Laila ya. Tapi kita kan harus izin dulu, misalnya apakah Pak Lurahnya nanti akan menugasi RT RW-nya atau bagaimana, nah seperti itu Bu Laila. Jadi dukungan sosial atau social support di sini adalah kita lebih minta kepada tokoh masyarakat baik secara formal atau tokoh masyarakat formalnya dan tokoh masyarakat yang informal yang berada di wilayah kerja tersebut, begitu Bu Laila. Terima kasih Gimana, Bu. Bu Laila? Udah, Bu. Baik, sama-sama. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Sama halnya kita sama nanti kalau kita walaupun kita dekat sama masyarakatnya, mungkin ada perkumpulannya, kita masuk begitu saja dengan masyarakatnya Bu. Dalam arti hal kita akan tiba-tiba kita dalam menjalankan kegiatan itu pasti tidak merasa wanti-wanti ya, karena tadi kita belum dapat dukungan sosial atau social support dari para tokoh masyarakat secara formal yang memberikan dukungan baik itu tadi lurah, camat ataupun RT RW-nya kan begitu. Jadi ibaratnya kalau kita dengan tenang bisa memberikan promosi kesehatan di suatu daerah tersebut, tentu ada dukungan sosial atau social support dari orang-orang yang berkepentingan di wilayah kerja tersebut, Bapak dan Ibu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak dan Ibu terkait strategi global? Halo, Bapak dan Ibu.
Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan atau saya lanjut? Bu, Hmm, kalau misalnya kenapa kan Audrey? ada toga, Bu, ketua adat, ketua pemuda, kan nggak semuanya bisa menerima penyuluhan atau upaya kita gitu, Bu, dalam promosi kesehatan itu bagaimana ya, Bu? Karena Abri waktu dulu dulu di D3 ada juga yang menolak, Bu, nggak setuju gitu, Bu, masih terpaku dengan yang dulu-dulu gitu, Bu. Ketua pemudanya, ketua pemuda sama tokoh adatnya yang nggak beri support gitu. Iya, Bu. Kayak menurut mereka nggak ini gitu, Bu, nggak sesuai dengan yang adat di sana gitu kan, ada beberapa kayak gitu masih, Bu, apalagi daerah-daerah pedalaman juga kan, Bu. Ya. Ya, benar. Jadi satu hal lagi yang perlu kita pikirkan. Jadi sebelum memang pada dasarnya kita mau memberikan atau menjalankan promosi kesehatan atau punya program nih tentang materi X gitu. Nah, dalam notabene materi itu kayaknya bertentangan nih dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Nah, memang pasti ada. Kami dulu juga pernah merasakannya, cuman tidak all gitu ya, maksudnya tidak semua. Jadi dalam arti hal ketua pemuda itu kan ada naungan yang lebih di atasnya, kan begitu nih. Nah, otomatis kan kita lebih masuk dulu step by step tingkatannya, kita bisa masuk dulu ke tokoh masyarakat yang formalnya dulu. Nah, apakah tingkat lurah atau kecamatan? Setelah misalnya nih kita dapat ACC dari tingkat kelurahan atau kecamatan, otomatis kan surat ini nih yang kita bawa. Nah, turun lagi ke toko masyarakat informalnya. Memang di satu sisi suatu daerah dipimpin juga harus kita masuk melalui ketua adatnya, ketua pemudanya, kan begitu. Nah, tetapi balik lagi dia akan bertanya informasi apa nih gitu. Nah, ada kala dari yang awal pastinya kalau kita masuk ini nih Audrey, pasti ada dari Pak Lurah atau Pak Camat itu atau RT RW misalnya, mereka sudah akan pasti memberikan arahan dan saran untuk sasaran kita ini kepada daerah yang dalam arti hal bisa menerima apa yang ingin kita sampaikan. Nah, balik lagi kepada beberapa daerah yang mungkin tidak bisa menerima. Nah, oleh karena itu kan dalam kita melakukan bina suasana atau dukungan sosial ini kan kita akan bertanya nih, Pak, kira-kira nih informasi yang mau kita berikan atau program yang ingin kami jalankan adalah tentang A, misalnya begitu ya. Nah, kira-kira Pak, sasaran yang lebih tepat untuk kami, memang sih pada sesuai data nih Pak, sasarannya itu di daerah ini. Nah, kira-kira menurut Bapak kami untuk mau memberikan promosi kesehatan ini tentang ini, kami bisa menjalankan nggak Pak? Misalnya begitu. Nah, mungkin kalau dia bilang ada satu ketua pemuda, bukan ketua pemuda dalam arti hal tidak dalam porsi yang mayoritas ya, Audrey. Kalau seandainya dia yang mayoritas, otomatis kan itu agak susah. Tapi kalau dia adalah posisi yang minoritas, ya biar aja dua, misalnya yang minoritas ini nggak usah ikut dulu dengan program, tidak menjadi sasaran yang kita kita jalankan. Dalam arti hal berarti kita mendapatkan ACC dari pihak RT RW dulu gitu kan, masih ada RT RW yang berada di atas di ketua pemuda. Nah, seperti itu. Kalau dulu kan kalau Ibu pernah dulu merasakan waktu kuliah juga di Medan, ada tuh gitu. Apalagi yang kalau kami menyampaikan tentang informasi imunisasi dengan KB. Ada satu beberapa rumah atau masyarakat yang menutup pintunya dan tidak mau hadir. Nah, seperti itu. Tapi ya gimana? Kita tetap tahu ini adalah personalnya seperti ini, dan untuk menghadapi orang-orang seperti itu adalah nanti ibaratnya kita dapat dulu support dari atasnya dulu gitu kan, support dari lingkup tokoh masyarakat yang lebih tinggi yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian jikalau misal sudah di ACC, ya nanti kita bisa tahu mana orang-orang yang mungkin bersahabat dengan informasi yang kita bisa sampaikan. Seperti itu. Ya. Sama halnya dulu Audrey, Ibu mungkin
pernah cerita nggak di sini? Oh, kan informasi tentang pencegahan penyakit menular seksual pada SK di Jondul. Nah, kami dengan tim dosen memberikan informasi tentang itu. Nah, memang pada dasarnya ketua pemuda namanya di Jondul PSK Tenayan itu. Tapi untuk kami masuk secara legal. Nah, jadi walau itu yang punya dalam pengawal itu takut nih, ini kan yang masuk nih orang-orang kesehatan, terus adalah orang yang berarti hal tuh datanya gitu pagi pencegahan penyakit menular seksual. Nah, akhirnya ya karena kami dapat izin dari camat dan camat wilayah kerja tempat tersebut, ya kami boleh masuk, kami tunjuk surat tersebut dan kami masuk. Ya mau nggak mau mereka menyetujui walaupun secara tidak langsung yang apa sih yang namanya kalau di tempat sana itu intinya di situ kayak ada ketua RT atau karena kayak perkampungan juga daerah situ gitu. Tapi isinya PSK semua. Nah, jadi mereka ya udah membolehkan kami masuk, membolehkan kami memberikan informasi tersebut. Di luar mereka bersahabat atau tidak, karena satu sisi secara sadarnya mereka butuh informasi itu, tetapi terkadang secara nggak sadar mereka butuh informasi itu, dan secara sadar terkadang mereka bilang sama kita bahwa ini adalah kerja yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan uang untuk kehidupan gitu katanya. Sehingga mereka mengenyampingkan apakah itu halal dan salah atau tidak yang telah mereka lakukan. Nah, kami masuk. Jadi di saat itu ya mereka dikawal, kami dikawal oleh algojo di situ. Kalau bisa dibilang itu adalah ketua pemudanya, gitu ya, ketua pemuda di perkampungan itu, gitu ya. Ya tapi tadi kami punya izin yang kami pegang dari tokoh formalnya di wilayah kerja itu. Kami punya surat izin masuk dari camat sekitar. Nah seperti itu. Begitu ya, Audrey. Atau mungkin ada pengalaman Bapak dan Ibu? Ada dulu, Bu. Waktu PBL, Bu. KKN kalau bahasa sekarang, Bu. Ya. Waktu itu kan Audrey dapat KKN-nya tuh di Aceh, Bu. Jauh. Iya, Bu. Sekolahnya di Medan, KKN-nya di Aceh, Bu. Terus kan dapatnya desanya itu di dalam sawit-sawit, Bu. Jadi memang tenaga kesehatan itu sedikit, Bu. Bidan itu pun harus ke kota gitu kan, Bu. Kota. Jadi kayak mereka kan masih memegang adat istiadat gitu kan, Bu. Ya, benar. Jadi mereka itu nggak percaya kalau lahiran itu sama bidan. Mereka percaya tuh sama dukun-dukun itu loh, Bu, yang udah tua-tua itu, Bu. Ya. Jadi kadang jadi waktu itu dicoba disosialisasi kan, Bu. Merekanya ada beberapa yang marah-marah, ada beberapa yang nggak terima, ada yang bilang, enggak, dari dulu udah pakai dukun kok, nenek moyang gitu-gitu, Bu. Ya, benar. Jadi inilah satu hal yang menjadi sesuatu yang harus kita hadapi nih, apalagi tenaga kesehatan masyarakat gitu. Yang dalam arti hal upaya yang bisa kita lakukan promotif dan preventif kan Bapak dan Ibu, ibaratnya produk yang mau kita sampaikan itu adalah informasi, jasa, pelayanan kesehatan atau informasi-informasi kesehatan. Jadi sebenarnya produk sosial itu sangat susah untuk kita sampaikan kepada sasaran gitu atau konsumer. Beda hal dengan produk barang ya Bapak dan Ibu. Kalau barang mah ada harga, ada barang, ada harga, udah laku kalau kita pasarkan dengan konsumer. Tapi kalau kita ini orang Kesmas ini kan yang kita share itu adalah
informasi kesehatan, jasa layanan kesehatan, ataupun bentukan produk-produk sosial. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi untuk bagaimana orang bisa memakluminya, untuk bagaimana informasi itu bisa diterima di masyarakat, itu sangatlah susah. Sehingga inilah strategi-strateginya. Ya selain kita punya pegangan bahwa kita strategi awal advokasinya kita sudah dapat, kita sudah pegang ini kebijakan sudah para penentu kebijakan sudah ACC atas program yang kita jalankan, kita turun ke bawah social support atau dukungan sosialnya apakah nanti ini sudah bisa didapatkan, alhamdulillah mungkin dapat, tapi terkadang nanti untuk masuk ke masyarakatnya untuk melakukan empowerment-nya, nah ini atau pemberdayaan langsung ke sasaran utama itu misalnya tidak diterima, nah ini yang lebih susah lagi. Atau mungkin mereka terima, tetapi harapan mereka sama kita itu lebih gitu. Jadi saya merasakan nih apa yang disampaikan dengan Audrey. Audrey kan dapat di Medan, kuliah dapat di Aceh. Terkadang kan di saat tempat itu adalah tempat yang dalam arti hal transportasi jauh, nakes jarang ada di situ. Jadi sekali anak KKN PBL masuk, mereka seolah-olah mendapat surganya, ibaratnya nanti nih orang tuh datang tuh kasih obat sama kita, kasih uang sama kita, kata mereka itu. Ya saya juga merasakan karena saya juga kuliah di Medan, saya Kesmas di Medan, terus saya juga melakukan KKN atau PBL dulu di kota kalau kata orang tempat jin buang anak gitu kan. Nah ibaratnya memang miris sekali gitu. Jadi kalau kita datang itu dia merasa ini ibunya ada obat nggak Bu? Gitu-gitu. Terus kalau ada selipin duit, nah seperti itu. Nah akhirnya nanti kita menetralkan. Kalau malah saya dulu warganya itu tidur dengan kerbau Bapak dan Ibu, tidur dengan sapi, karena mereka peliharaannya itu. Jadi mereka tidur dengan adanya jerami di belakangnya, kemudian ada sapi, tapi lebih banyak sapi sih kalau mereka gitu, kalau di Medan tuh sapi. Nah jadi mereka lebih tidur sama sapi, sehingga mereka itu dulu kalau saya sendiri melihat warga yang ada di situ, penyakit yang ada tuh ISPA. Dan pada saat kami PBL ada satu orang warga yang meninggal karena ISPA, udah besar, cewek anaknya. Tapi karena sesak, karena udah dibilang tidur sama jerami, ada sapi di dalamnya, kemudian supaya nyamuk tidak berterbangan, hidupkan obat nyamuk, asapnya lagi. Nah itulah yang mereka keseharian mereka. Di saat kami bilang, Bu, Ibu mau, Dek, emang Ade yakin bisa menjaga sapi kami di belakang gitu katanya. Nah kalau berpisah maling orang gitu. Jadi ya itu yang terjadi. Dan di saat informasi atau anak KKN itu datang ya mereka ya gitu tadi, harapan ekspektasi mereka itu lebih kepada kita. Padahal kita hanya seorang mahasiswa yang ingin memberikan informasi. Kita bukan pekerja atau orang-orang yang sudah bekerja yang punya duit banyak, enggak. Tapi itulah gimana caranya supaya nih kita masuk sampai kita kasih pemahaman, mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu, nenek gitu kan banyak nenek, ada yang udah tua-tua gitu kan, kami mau memberikan informasi gitu-gitu. Tapi kalau obat ya paling tidak tensi, nah misalnya begitu. Ya kita kan belajar juga bagaimana cara menensi, nah seperti itu. Oke, itu dilema yang terjadi kalau di masyarakat Bapak dan Ibu. Mungkin kalau kita bisa lihat saat ini kayak kejadian yang baru-baru ini yang Pak Beni Laos dan itu layanan kesehatannya nggak ada. Iya Zan. Duluan ya Ibu. Setiap Jumat gangguin. Ya, duluan Bu Yana, saya bentar lagi. Oke, masih ada Bu Isis. Ya kita tunggu azan lah ya Bu ya, Bapak dan Ibu.
Oke, baik. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi mungkin satu hal yang tadi saya sampaikan, produk sosial itu memang sangat susah kita share, kita sampaikan ke orang banyak. Cuman ya strategi-strategi kita yang tentu kita realisasikan gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi strategi Promkes menurut WHO itu ada 3, bisa kita singkat ABG, advokasi, bina suasana, dan gerakan pemberdayaan, plus nantinya kemitraan. Jadi hari ini yang tadi saya bilang kita fokus ke advokasi dan juga mitra dan juga pemberdayaan. Tapi dari all yang kita bahas tadi sudah mencakup semuanya, bahwasanya dalam menjalankan sesuatu kegiatan advokasi yang terlebih dahulu kita laksanakan, baru kita mendapatkan dukungan sosial, mendapatkan dukungan sosial atau berupaya untuk bisa mendapatkan support dari para penentu yang berada di wilayah tersebut dan baru ke masyarakatnya. Tapi satu hal yang tadi plus kemitraan, bahwasanya dalam menjalankan program kita tidak bisa juga berjalan sendiri, atau mungkin satu sisi suatu sektor yang utama yang menjalankan pasti ada kerjasama dengan lintas sektor gitu. Ibaratnya pasti dalam kita menjalankan sebuah program atau kegiatan pasti ada sponsor. Nah, atau mitra yang tadi dikatakan. Yang mana sponsor atau mitra itu adalah suatu yang punya unsur simbiosis mutualisme. Jadi tidak ada yang harus ditutup-tutupi pada saat kita bermitra dengan suatu instansi lain. Nah, seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya ada membuka tentang strategi menurut Piagam Ottawa nih, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca di mana kalau dibaca di strategi Piagam Ottawa ini, strategi Promkes itu ada 5, Bapak dan Ibu. Tapi 5 mencakup ketiga gitu. Dia 5, tapi tetap ada advokasinya, ada bina social supportnya, dan juga pemberdayaan. Jadi seperti saya lihatkan di slide saja, yang pertama di strategi Piagam Ottawa ada yang namanya kebijakan berwawasan kesehatan. Nah, kalau dilihat di strategi WHO, itu kan advokasi. Advokasi itu kan kebijakan, memberikan kebijakan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang kedua, lingkungan yang mendukung atau supportive environment atau social support juga. Nah, ini lebih kepada lingkungannya juga yang memberikan support dari apa yang kita jalankan. Nah, lebih kepada social support kalau di strategi WHO. Nah, selanjutnya ada reorientasi pelayanan kesehatan. Ini lebih kepada ke social support juga, karena di sini kita melihat bahwasanya dalam menjalankan program tentu kita mengorientasi terkait service health atau health service atau pelayanan kesehatan yang diberikan sebelumnya. Nah, seperti apa? Sehingga kita akan melihat apakah di sini ada tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Nah, lagi-lagi social supportnya lebih kepada lingkungan dan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Oke. Selanjutnya juga di yang keempat di strategi Piagam Ottawa itu lebih kepada keterampilan individu atau personal skill. Kalau di strategi WHO itu lebih kepada pemberdayaan masyarakat, karena kita kan ingin memberdayakan masyarakat, bukan memperdaya. Dengan kita memberdayakan masyarakat, kita mengharapkan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat juga gitu. Sehingga kita bukan berarti memerintah, tapi mengajak mereka, mengajak masyarakat untuk bisa bergabung atau lebih kepada memberdayakan dirinya sendiri di bidang kesehatan dan juga nanti mencontohkan kepada masyarakat lain seperti itu. Nah, ini keterampilan individu. Dan yang terakhir di strategi Piagam Ottawa itu lebih kepada gerakan masyarakat yang juga mengarah kepada pemberdayaan masyarakat. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau di teori ini ada strategi promosi kesehatan itu ada WHO dan Ottawa. Menurut Ottawa Charter, kalau WHO itu 3+1, kalau sedangkan strategi Piagam Ottawa Charter lebih kepada 5 strategi yang mungkin bisa disimpulkan ke arah 3 strategi menurut WHO. Seperti itu.
Oke, Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Adakah? Atau sharing sharing pekerjaan yang berhubungan atau berkaitan dengan strategi atau materi kita pada hari ini kira-kira? Tadi Audrey udah, Bu Dini tadi sudah sempat menyampaikan bahwasanya ya iya kita kami menjalankan program atau kegiatan CC dulu nih lobbying dulu, lakukan advokasi dengan kepala dinas, nanti turun ke wilayah kerjanya lebih kepada TOMA, tokoh formal dan tokoh informalnya, nanti baru ke masyarakat seperti itu. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang kira-kira sharing informasi terkait materi hari ini? Tidak? Ada? Bu Mentari, ada Bu Mentari? Belum ada, Bu. Belum ada. Pak Ferdizul, ada nggak Pak Ferdizul? Pak Ferdizul awalnya aja aktif, terakhir oke, udah muncul. Oh, ada. Nah, ada sharing informasi nggak kira-kira Pak? Kalau di Bangkinang macam mana Pak? Gimana kalau misalnya Bapak orang manajemen atau menjalankan program, maksudnya kan di bidang masing-masing pasti ada program yang dijalankan begitu ya Pak ya? Apakah strategi-strategi ini direalisasikan dong Pak? Oke. Nah, kalau menurut Bapak, tadi kan otomatis kalau dalam kayak kita tenaga kesehatan ini kan yang kita mau publis ke masyarakat itu kan produk sosial ya Pak ya. Nah, tadi saya sempat berbicara bahwa memang produk sosial itu sangat sulit dibanding produk barang gitu kan Bapak dan Ibu. Nah, menurut Pak Ferdizul sendiri atau mungkin di lapangan tempat Bapak bekerja, itu apakah ya memang sulit atau apa sih yang bagian yang susahnya untuk kita sampaikan atau langkah apanya Pak? Misalnya ini kan Bapak punya program tadi nih, kemudian Bapak lakukan advokasi atau lobbying atau lobby dulu, kemudian kita mendapat support dulu, baru ke masyarakatnya langsung. Atau contoh konkret nyata di dunia kerja atau di tempat kerja yang Bapak lakukan, apa yang kira-kira bisa Bapak sharing informasi? Atau mungkin yang pernah Bapak alami gitu, apakah mungkin dari segi kebijakannya atau tokoh yang ada di wilayah kerja tempat kita punya rencana, atau lebih kepada masyarakatnya? Oh, jadi Bapak manajemennya atau pasien? Atau gimana nih? Heeh. Mhm. Ya, usulan, TOR ya Pak? Iya benar. Benar. Mhm. 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 Oke. Oh, berarti Bapak lebih banyak kalau di dunia kerja itu top manajemen ya Pak ya? Top manajemen. Berarti nanti ke middle, berarti kan dia kan ada top manajemen, middle manajemen, dan ke bawah ke masyarakatnya gitu ya Pak ya?
Berarti yang saya tangkap dari yang barusan Bapak sampaikan adalah lebih kepada top manajemen yang nanti mungkin setelah dapat ACC dari para penentu kebijakan yang atas turun ke bagian perencanaan kembali dan nanti baru kepada user atau pengguna. Oke, berarti secara kesimpulannya saya bisa juga ngelihat nih nanti ujung-ujung nih Bapak nih peminatannya AKK atau Mars ini. Ya Pak? Oh tapi di awal-awal Bapak bilang Promkes loh sama saya tunggu Bapak di peminatan promosi kesehatan. Baik. Iya benar. Jadi ya itu tadi Pak, kalau memang berkecimpung di kita Kesmas ini sekali lagi ya beda hal. Kalau promosi kesehatan ini kan apapun permasalahannya tetap apapun nanti bekerja sama dengan bidang promosi kesehatan, dan beberapa strategi yang saat ini yang lagi kita bicarakan, strategi Promkes ini juga bisa kita realisasikan di strategi yang umum kita lakukan, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Seperti contoh kayak Pak Ferdizul, intinya apapun kegiatan atau rencana yang mau dilaksanakan tetap advokasi dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, seperti contoh yang saat ini seperti yang mau kita bahas saat ini adalah advokasinya, bahwasanya kalau kita bisa bilang advokasi itu banyak cara ya Bapak dan Ibu. Nah, tadi kalau seperti tadi Bu Dini dan tadi juga Pak Ferdizul juga sampaikan, kalau Pak Ferdizul kan lebih kepada buat usulan atau proposal yang nanti dilihatkan kepada pimpinan. Nah, nanti baru itu apakah di ACC untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran yang sudah dituliskan. Nah, itu lebih langsung dibawakan usulannya begitu ya Pak ya. Ada sajiannya gitu. Apakah memang disajikan dalam bentuk presentasi atau seminar, usulan tersebut yang sudah diprintkan dan dilihatkan kepada pimpinan. Nah, seperti itu. Tapi yang lebih awal mungkin kita lebih sering lakukan yang lobbying. Benar nggak Bapak dan Ibu? Ibaratnya nih senggol awal, Pak, kami ini punya rencana nih Pak, mau begini, misalnya begitu. Oh, rencana yang kemarin ini gimana? Nah, misalnya begitu. Buatlah usulannya. Nah, misal begitu. Jadi advokasi itu banyak metodenya, banyak tekniknya. Mungkin tanpa kita sadari, oh ternyata itu masuk di advokasi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sadari nggak bahwa demonstrasi itu adalah salah satu bentukan advokasi? Demonstrasi nih Bapak dan Ibu. Demo. Pak Ferdizul, demo itu apa? Atau Bapak dan Ibu yang lain bisa kasih pendapat. Saya Pak Pramlan lagi sibuk ngapain rumah, oke lah kita inilah ya, anggap Pak Ferdizul, Pak Pramlan hadir tapi dengo gitu, tapi untuk respon bolehlah tak respon. Yang lain Bapak dan Ibu, kalau nggak ada nanti saya kasih kesempatan lagi nih, saya bertanya dengan Pak Ferdizul, karena yang di laptop saya tuh muka yang muncul nih saat ini kelihatan tuh Bu Nurhelmi, Bu Dini, Bu Mentari sama Pak Ferdizul. Selebihnya saya ketutup ini, nggak tahu dari mana nih. Jadi mohon izin ada nama yang nanti nggak tersebutin, mohon izin gitu. Boleh acungkan lambai tangan seperti tadi Bu Laila, walaupun Bu Laila tutup kamera tapi beliau bertanya. Ayo. Nah, saya mau tanya nih Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu menyadari bahwa demonstrasi itu adalah salah satu bentuk advokasi? Nah, ini ada yang mau sharing informasi atau sharing oh enggak misalnya begitu, ada yang ngerespon atau bagaimana? Iya, termasuk advokasi, Bu, karena dalam demo itu pasti mereka ada maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. Dan
Tunggu, Bu Nurhemi Dan tahunya demonstrasi itu adalah salah satu metode yang terakhir. Atau selama ini menganggap demonstrasi itu bagian apa, atau memang sudah tahu bahwa itu adalah bentukan dari advokasi? Gimana Bu Nurhemi? Apa Bu? Putus-putus suara Ibu. Oh, putus-putus suara saya. Iya, Saya mau bertanya, apakah memang Ibu menyadarinya bahwa demonstrasi itu adalah salah satu cara diadvokasi setelah saya lihatkan slide ini, atau sebelumnya Ibu sudah tahu bahwa demonstrasi itu adalah salah satu bentukan advokasi atau salah satu bentuk cara orang untuk mendapatkan keputusan? Gimana, Bu? Halo? Masih putus-putus suara saya, Bu? Oh, sudah tidak. Gimana, Bu Nurhemi? Oh, mungkin Bu Nurhemi dengarnya putus-putus. Ayo, selain nanti saya bilang sama Ferdizul, siapa lagi yang bisa respon? Rafki, Kurota Ayun. Nih, yang Bapak teman Pak Ferdizul satu lagi nih siapa yang rasanya orang rumah sakit juga Pak Ferdizul? Nggak hadir ya Pak Ferdizul ya? Oh, Bapak Ardiansa ada nih. Apakah mau menyampaikan pendapatnya Pak Ardiansa? Bu Raja hari ini apa dengan kesibukan apakah hari ini Bu Raja? Biasanya komen. Oh, tadi ada WA ya? Ada Jaringan Bu Raja lagi bermasalah, Bu. Jadi keluar masuk. Oh, Bu. begitu. Iya, Bu. Oh iya, terlempar ya. Oke. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau memberikan komentarnya? Mungkin di slide sudah kelihatan ya Bapak dan Ibu ya. Cuman satu hal yang mungkin kita coba sharing pendapat, apakah memang sebelumnya menyadari bahwa demonstrasi itu adalah salah satu bentuk advokasi. Nggak ada. Sebelumnya tidak menyadari, Bu. Oh, sebelumnya tidak menyadari. Karena nggak tahu itu apa advokasi, karena kan nggak terlalu mempelajari ke sana ya Bu, karena kan pas sudah baca slide baru tahu gitu. Oke, baik. Terima kasih atas kejujurannya nih Bu Mentari. Ini yang saya tunggu. Jadi mungkin ternyata kita aja yang sudah berkecimpung di dunia kerja gitu. Mungkin tanpa kita sadari, oh ternyata kita nggak tahu kalau demonstrasi itu adalah salah satu bentukan atau metode atau teknik untuk melakukan advokasi. Karena kalau kita dan saya kalau sama anak reguler juga bilang begini, tanpa Ananda sadari gitu, Ananda dari kecil udah pinter minta uang aja nih Bapak dan Ibu, itu udah melakukan advokasi. Ya nggak Bapak dan Ibu? Iya. Kenapa? Karena memang dia minta duit kan, ngelobi bapak mamanya, ngelobi ayah ibunya. Pak, Bu minta duit gitu, mau beli ini, orang teman beli ini beli itu kan, ngelobi ya. Nah jadi secara tanpa kita sadari ternyata kita dari kecil udah melakukan yang namanya advokasi. Tapi jujur yakin dan percaya bahwasanya kita baru tahu teorinya itu mungkin ya sekarang gitu, karena baru tahu bahwa oh advokasi itu adalah bentukan cara kita mendapatkan keputusan atau kebijakan yang bisa dalam bentuk materi, surat yang ditandatangani atau uang kan begitu ya. Nah, jadi bentukan advokasi yang paling pertama itu lobbying. Jadi ada di teori ini ya Bapak dan Ibu, ada presentasi atau seminar, atau mungkin tadi yang bentuk hard copy-nya kita buat usulan. Kemudian kita ada menggunakan pemanfaatan media massa, jadi kita paparkan masalah-masalah yang udah ada di berita-berita misal. Nah, itu kita sampaikan. Nah, kemudian kita sampaikan wacana kita gitu berdasarkan pemanfaatan media ini.
Sehingga kita akan mendapatkan keputusan, oh iya juga ya. Jadi penyadaran dari para penentu kebijakan dengan adanya media informasi-informasi yang sudah ada di media. Karena terkadang tidak semua orang yang sempat menonton atau melihat media gitu. Jadi kita orang-orang yang lebih cepat, kemudian kita punya wacana, ya kita ajukan kepada para penentu kebijakan. Nah, itu satu. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan organisasi profesi. Nah, di sini kita juga bisa melakukan advokasi dengan teknik menggunakan organisasi. Kemudian ada petisi. Ini cara yang sangat lama dilakukan oleh orang-orang untuk mendapatkan kebijakan. Dia buat kayak surat secara formal, atau mungkin sama kalau sekarang ini seperti surat somasi ya, itu namanya. Jadi dibuat nih surat dalam bentuk surat secara formal untuk diajukan untuk mendapatkan kebijakan. Kemudian ada debat. Ternyata perdebatan itu juga salah satu teknik atau metode untuk advokasi. Dan yang terakhir itu adalah demonstrasi, unjuk rasa. Cuman demonstrasi ini sebenarnya boleh Bapak Ibu, karena memang demonstrasi itu adalah salah satu metode dan cara advokasi. Yang satu hal yang tidak dibolehkan itu adalah tidak anarkis, itu aja. Karena kalau selama ini kan orang-orang melakukan demonstrasi dengan anarkis, dengan kekerasan gitu, sampai lempar-lempar botol, lempar kayu, lempar apapun lah itu gitu. Sehingga kalau dibilang ya itu yang tidak boleh, tapi demo itu boleh gitu. Kalau bisa dibilang Bapak dan Ibu, kami waktu SMA kami udah lakukan demo, saya dan teman-teman sudah lakukan demo, dan waktu itu kami kelas 1 SMA. Demonya apa? Turunkan kepala sekolah. Ya, saya dulu di SMU Plus Pekanbaru tahun 2001. Kami kelas 1. Kami udah lakukan demo nih Bapak dan Ibu, nggak belajar, keluar di depan lapangan. Ya tapi kami nggak anarkis, karena cara kami yang melakukan demo dengan arti hal, itu adalah cara yang paling efektif untuk mempengaruhi pejabat. Sehingga kayak Pak Saleh Yazid, Pak Gubernur, semua para yayasan yang mendirikan SMU Plus itu sendiri turun. Dan turunlah kepala sekolahnya juga. Gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang saya menyadari di saat saya mengajar materi ini, saya juga sampaikan, oh dulu sampai saya sadari kami udah melakukan demo. Tapi alhamdulillah demo yang kami lakukan tidak anarkis. Kami cuma berdiri di depan lapangan dan hari itu hujan, panas, dan tiba-tiba hujan. Kami kena hujan semua, kena guyur hujan, dan para guru-gurunya bilang, balik nak ke asrama gitu. Cuman, ya itu tadi, kami ingin keputusan atau wacana kami tadi direalisasikan. Dan alhamdulillah walaupun kami tidak anarkis, ya diterima gitu. Sehingga unjuk rasa atau demonstrasi itu adalah salah satu teknik atau metode untuk melakukan advokasi. Seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, atau ada sharing Bapak dan Ibu kira-kira pernah juga melakukan demonstrasi tapi nggak anarkis. Oh, saya pernah dengar nih Pak Ferdi, oh bukan demonstrasi ya, tapi orang kelahi yang di depan rumah sakit ya. Rumah sakit Bangkinang ya? Enggak ya? Salah ya Pak ya? Ya enggak Pak? Atau dia demo itu waktu itu Pak? Atau Pak Ardiansa, atau Bapak dan Ibu punya pengalaman demonstrasi atau lakukan advokasi tapi lakukan demo? Beda hal kalau demonya sama suami ya Bapak dan Ibu ya. Kalau duit belanja nggak turun kan bisa demo. Oh Bu Mentari bilang pernah. Ngapain Bu? Demo sama suami nih Bu ya, karena duit belanja nggak turun-turun. Dulu pernah tuh Bu, di kampus Hang Tua. Tahun berapa ya Kampus Hang itu Tua? ya Bu? Universitas Hang Tua? Enggak, minta turunkan. Waktu itu Ayu masih anggota BEM, masih anggota ya Bu ya, anggota. Jadi waktu itu minta turunkan jabatan Bu Emi. Itu sekitar 10 tahun yang lalu. Oh berarti Ya. termasuk Mentari ya orangnya ya? Oh enggak Bu, bukan Mentari, tapi Abang. Waktu itu
Angkatan siapa ya, Bu? Angkatan Ramdan, Sandro Novrian, Sandro anak Promkes juga itu, Bu, anak Promkes. Benar, waktu itu saya tahu itu. Saya baru bergabung, saya udah beberapa tahun bergabung dengan Hang Tua. Ya, saya pernah dengar itu dan kami tahu. Ya, cuman waktu itu sih sempat pakai bahasanya yang kurang cocok. Kalau kemarin itu sempat bahasa yang kurang cocok. Tapi mereka tidak anarkis pakai barang-barang ya, gitu. Tidak pakai barang-barang. Tapi cuman bahasanya yang kurang mumpuni gitu, karena ya yang diturunkan kan dosennya sendiri kan gitu ya. Nah. Pakai surat waktu itu, pakai surat, Bu. Surat yang ditandatangani sekretaris BEM-nya. Itu sekretarisnya Sandro itu. Oh, jadi itu Sandro abangnya? Iya, abang kandung itu, Bu. Oh. Dan ternyata seminggu setelah demo, bukan demo, seminggu setelah surat itu keluar, kemudian kita pergi ikut tante kan, pergi, tahu-tahu itu rumah Bu Emi, ternyata saudara. Ya, tapi kejadian itu akhirnya mereka sudah minta maaf semua, mereka salah kaprah. Iya, betul, Bu. Itu jadi salah kaprah gitu. Tapi kan nggak berhasil kan turunnya karena yang di demoin salah gitu. Ibaratnya apa petisi atau komenan atau yang mereka minta atau yang mereka harapkan dari advokasi yang mereka jalankan itu ya ibaratnya kurang cocok dan mereka tahu dan sekarang itu semua pada minta maaf dan ternyata ibu nggak salah di hari itu gitu ibu tersebut gitu ya. Itu ada dan masih akhirnya di sini pada dekat sama Bu Emi. Yes, masih. Nah, jadi itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi intinya memang di saat mereka bilang di saat sesuatu secara lobbying atau secara informal tidak direalisasikan, tentu beberapa metode yang terakhir yang dilakukan oleh orang-orang. Cuman satu sisi itu boleh dilakukan tapi tidak menunjukkan suatu perkataan-perkataan yang tidak baik, kemudian tingkah laku atau perilaku yang anarkis seperti itu. Oke, jadi itu advokasi Bapak dan Ibu. Jadi di sini apa syarat untuk menjadi advokasi atau yang menjadi advokasi itu adalah advokator. Menjadi advokator adalah orang-orang yang kredibel. Intinya intinya orang yang berani tampil di depan dan berani berbicara baik secara physically, bahasa, jabatan, pendidikan dan menguasai apa yang diadvokasikan. Juga kemampuan dan konsistensi, jangan pelin-pelan gitu. Jadi itu tadi sama halnya kalau kita mau udah maju jangan mundur, maju terus gitu. Jadi itu prasyaratnya. Ini prasyarat substansi program. Nah, Bapak dan Ibu bisa baca secara teoritis, tapi secara lisan dan praktis tadi kita sudah bahas. Intinya apa yang mau kita realisasikan, apa yang mau kita advokasikan atau permasalahan yang mau kita tuntaskan, kita sebagai pelaksana paling awal memang kita melakukan advokasi. Dan yang menjalankan advokasi adalah disebut advokator dan syarat-syarat menjadi advokator adalah orang-orang yang kredibel gitu Bapak dan Ibu. Oke, kemudian berkomunikasi intinya. Komunikasi yang seperti apa? Ya komunikasi yang atraksi interpersonal. Jadi ada seperti feedback di antara yang berkomunikasi secara interpersonal, adanya perhatian, adanya intensitas komunikasi dan visualisasi. Karena kalau komunikasi advokasi sesuai dengan unsur ini tidak terrealisasi, itu yang akan menjadi perkataan-perkataan yang tidak pantas yang dikeluarkan oleh para advokator. Nah, seperti itu. Oke, nah ini yang diharapkan dari advokator, peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan atau kebijakan atau instruksi-instruksi. Ataupun mungkin dari segi materi atau uang. Nah, seperti itu. Karena orang akan bisa bekerja kalau ada
dana, kan begitu ya Bapak dan Ibu ya. Kita tidak munafik, kita tidak memungkiri bahwa nggak mungkin bisa jalan kalau nggak ada dana. So untuk itu butuh menjalankan advokasi. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan atau sharing lagi? Izin Bu. Ya. Tadi agak slow respon Bu, karena angin kencang di sini Bu. Pak Ardiansa, di mana angin kencang tuh Pak Ardiansa? Di rumah Bu, saya kan di luar ini Bu. Nah, makan gorengan Bu. Orang kuliah. Tuh ada di belakang, katanya ada apa itu ya Pak ya? Iya, lagi ada apa Bu? Sedikit kerjaan sih. Kalau tadi kan masalah advokasi ya Bu ya? Iya Pak, benar. Kalau di lingkungan tempat kerja saya, kami kan otomatis kan pelayanan di radiologi. Oh, pelayanan jadi Bapak. Iya, ya ada juga keterkaitan dengan Pak Ferdizul sebetulnya di manajemen. Ya. Terkait dengan pemilihan sarana dan prasarana. Jadi ya banyak sih yang harus bukan demonstrasi jadinya Bu. Kita lebih ke musyawarah jadinya kan. Ya, musyawarah. Iya. Yang kedua gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah sekarang radiologi RSUD Bangkinang sudah jadi percontohan di ruangan bagi ruangan lainnya, unit terkait lainnya. Jadi semua itu by surat, by user yang tanda tangan, user yang memberikan keputusan. Jadi pimpinan apa saran dari user itu yang dilaksanakan oleh manajemen. Itu sih Bu. Oke, baik. Dan mungkin yang saya dengar sekarang, apakah memang di rumah sakit juga sudah melakukan sistem online ya Pak ya? Atau karena kami juga kayak perizinan, baik itu di dinas-dinas, apalagi sekarang kami lebih seringnya kalau UHTP kan ke dinas kesehatan, baik provinsi atau kota, itu kan by online semua, untuk mendapatkan pun tanda tangan juga online. Apakah di rumah sakit yang tadi Bapak sampaikan itu juga by online? Atau iya Bu, semua online semua sekarang Bu. Oke, baik. Berarti itu ya Pak ya, intinya bukan hanya strategi promosinya aja, intinya kalau objeknya aja yang beda, tapi strateginya yang kita jalani di saat kita mau melaksanakan sesuatu, itu pasti ada strategi awal yang salah satunya advokasi para penentu kebijakan. Dan tentunya yang menjalankan perencanaan itu di awal adalah orang-orang yang berani, yang makanya dibilang advokator. Orang-orang yang kredibel dan menguasai apa yang dia advokasikan, begitu. Ya alhamdulillah berarti ruang radiologi dengan sarana prasarananya sudah memadai dan menjadi percontohan ya Pak ya. Nah, sehingga kalau bisa dibilang itu juga dari support user atau pengguna, begitu ya Pak Ardiansa ya? Solidnya user jadinya Bu. Oke. Siap, terima kasih atas sharingnya Pak, sharing informasinya. Ada lagi Bapak dan Iya Bu, sama-sama Bu. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ini mungkin boleh diaktifin kameranya Bapak dan Ibu yang lain. Ande tak ngomong hari ini Ande. Iya Bu, maaf Bu. Agnes. Iya Bu, mati listrik Bu, jadi gelap Bu. Oh mati. Sama kita Nes. Ini on cam. Sama siapa? Sama-sama Ibu mati lampu. Oh sama Ai. Terus saya itu kok terang? Di dapur ada yang atapnya pakai seng transparan itu Bu. Itu pula ya kalau online ini. Oke, yang lain Bapak dan Ibu, Bu Opi, Bu Nur Faizia, Bu Hastri. Ini Hanan Hilmi Bapak ya, Pak Hanan Hilmi. Ini Febri Sinaga nih, tak ada ngomong ini hari ini nih. Izin Bu, lagi izin pulang Bu. Izin di lapangan Bu. Di lapangan terus ya Pak Febri nih. Oke. Mutia.
Mentari udah tadi. Oh, berarti 2. Oh, Mentari 2 ya, Mentari Rizky Mau Lestari izin dan Hanan cewek, Bu. maaf. Iya, lupa ya. Ini Bu Hanan Hilmi. Oke, sorry. Ada sharing informasi? Rafki. Hadir, Bu. Hadir. Ada sharing informasi, Ki? Walaupun nggak berkecimpung di dunia, belum berkecimpung di dunia kerja ya, Rafki ya? Udah? Belum aja, Bu. Belum, Bu. Nah, kira-kira menyadari nggak demonstrasi itu adalah salah satu bentuk advokasi loh, ternyata Rafki? Bentuk apa, Bu? Pasti nggak dengar saya dari awal ini berarti. Demonstrasi adalah bentuk teknik atau metode advokasi. Advokasi, Bu. Pernah melakukan demo enggak? Selama kuliah? Pernah, Bu, sekali, Bu. Pernah. Kemana? Ngapain? Demo di apa, Bu? Di jalan sendiri. Di jalan mana? DPRD, Bu, DPRD. Oh, waktu itu yang apa ya? Apa rasanya? Kebakaran hutan nggak salah. Oh, yang kebakaran hutan di daerah Tapung itu? Enggak ya? Bukan. Waktu masih jadi maba tuh, Bu, demonya, Bu. Oh, anarkis kalian? Enggak kan ya? Enggak, Bu. Oke, berarti salah satu bentukan ya, karena memang pada dasarnya harapannya adalah mendapatkan keputusan dan kebijakan. Karena mungkin peraturan itu bisa dibuat kalau misalnya undang-undang kan mungkin nggak ada, tapi balik di bawah undang-undang pimpinan bisa mengeluarkan kebijakan seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, bukan strategi secara umum atau program secara umum seperti yang awal saya sampaikan, tapi Promkes juga melakukan advokasi. Begitu. Oke, mungkin sudah jam 4 Bapak dan Ibu, ada yang ingin didiskusikan lagi? Terkait strategi Promkes yang paling utama saat ini adalah advokasi. Adakah atau cukup? Oke, cukup Pak Ferdizul ya. Karena Pak Ferdizul pokok hari ini semua Bapak dan Ibu hanya mendengarkan kita ya. Nanti nih habis saya lanjut nih, Bu Christine nunggu. Audrey udah hubungin Bu Christine. Mana? Audrey juga hubungi Bu Christine? Ya, Bu. Kamu juga yang menghubungi Bu Christine? Iya, Bu. Tadi udah dihubungi, Bu. Oke. Udah ya. Jadi ini Bu Nurhemi angkat tangan. Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tadi kata Ibu Hayana tanggal 8 kita offline ya, Bu ya? Oh iya, tadi kan kita sepakat. Memang kan minggu ke-7 kan offline seharusnya gitu kan karena ending sebelum UTS. Tetapi karena ada kegiatan wisuda UHTP di tanggal 26 Oktober jadinya nggak jadi. Jadi mungkin bisa disepakati aja tadi saya udah bilang kalau memang Bu Hayana kapan kita rencanakan. Jadi nanti semua dosen yang pokoknya di hari itu bisa semua. Jadi nggak harus Bapak dan Ibu datang berminggu-minggu. Jadi mungkin di minggu itu apakah memang di tanggal 8 ya saya oke aja, nanti coba dikonfirmasi juga sama Bu Christine-nya atau nanti kami yang akan berkonfirmasi dosen-dosen yang di hari Jumat dan Sabtu. Kenapa Bu Nurhemi? Ya Nurhemi, mohon maaf izin ya Bu ya, soalnya tanggal 23 ini SC Bu. 23? Oh iya 23 Oktober. Jadi kami besar ceritanya hari ini nih. Sekarang ini iya, nih. Bu. Oh, oke. Nanti tadi Bu Hayana udah di ini juga. Udah kemarin udah jumpa sama Ibu Hayana Bu ke kampus kemarin. Oh, yang kemarin. Iya, tapi tak ada nampak Ibu lah Bu kemarin. Ada loh, saya lewat di belakang Ibu. Ibu kan sama suami sama anak satu ya? Iya Ibu. Oh, gitu. Ya padahal saya lewat itu. Tapi itulah ya mungkin mukanya nggak kenal kali ya Bu ya. Dan si Audrey udah pakai yang aneh-aneh lah gitu. Ini jadi astronot nih punya si Audrey. Mohon izin ya Bu ya nanti ya Bu. Oke Bu, yes. Oke Bu, nah mungkin pula Ibu datang kan ya. Ya, nanti
Kami diizinkan. Nggak terbaca ya? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Agnes mau bertanya? Enggak, Bu. Lu ngangkat tangan tuh. Lampunya udah nyala, Bu. Oh gitu. Agnes sering Bu lihat Ibu di kampus 1, Bu. Oh ya, tapi Agnes nggak ada sapa Ibu. Kalau nampak Ibu di kampus Tapi 1. waktu masih rekam medis, Bu. Oh ya, oke. Baik, tapi sekarang enggak ya. Berarti kamu tanggal 26 wisuda kan Agnes ya? Iya dong, Bu. Sabtu, Bu. Termasuk Agnes wisudawannya. Berarti Agnes juga setuju, Bu. Iya, Bu, nggak masuk karena Agnes wisudawannya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, karena berhubung juga jam 4:06. Nah, jadi ini kan materi yang advokasi di pertemuan minggu PPT 6 nih Bapak dan Ibu. Kemudian di PPT 7 itu, karena minggu depan memang nggak masuk ya, PPT 7 silakan dibaca aja Bapak dan Ibu. Tapi secara spontan, lisan saya sudah sampaikan bahwasanya itu kemitraan dan pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu kan lebih kepada pemberdayaan masyarakat yang berupaya berbasis upaya yang bersumber kepada masyarakat. Nanti Bapak dan Ibu baca-baca saja karena saya yakin dan percaya itu lebih kepada pemberdayaan di masyarakat seperti contoh posyandu dan beberapa kegiatan puskesmas lainnya. Jadi Bapak dan Ibu mohon untuk dibaca materi tersebut. Jadi kita bersua nanti informasi UTS saja. Begitu. Oke, Bapak dan Ibu ya. Kira-kira berarti Bu Nurhemi UTS masih bisa ya? Masih bisa selagi online masih bisa, Bu. Oke, siap. Oke, kira-kira ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Tutup cukup? Cukup? Oke, boleh aktifin kameranya semua Bapak dan Ibu, kita dokumentasi. Ayo Bapak Ibu yang lain. Pak Febri, Agnes tapi udah hidup lampu Agnes. Oh di bawah ya, di atas nggak ada. Bu Astri di jalan. Nur Faiza, Audrey, Ovi, oke. Bu Nur Fauzia, Rafki. Oke, 1, 2, 3. Lagi jempolnya Bu, senyum sumringahnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu waktu dan kesempatannya untuk mata kuliah konsep dasar promosi kesehatan. Silakan dilanjut dengan mata kuliah selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak dan Ibu. Makasih banyak, Bu. Yuk lanjut.